Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh? Ya, alhamdulillah, semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan di pembelajaran kita masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin di pembelajaran yang keempat. Anak-anak, apakah kalian pernah mendapatkan kesempatan untuk memimpin, misalnya jadi pemimpin kelas atau pemimpin upacara dan sebagainya? Iya, seorang pemimpin harus menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan. Meskipun kita belum pernah memimpin organisasi yang lebih besar, ya kita tetap harus menerapkan sikap-sikap kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan menerapkan sikap-sikap kepemimpinan, kita dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, setidaknya untuk memimpin diri kita sendiri. Dengan menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, maka kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Agar kita bisa menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu menerapkan sikap-sikap seperti bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian bekerja sama secara baik dengan orang lain, misalnya kerja kelompok dalam pelajaran di sekolah. Kemudian mementingkan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Kemudian mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Jika kita sudah mampu menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, akan banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Manfaat tersebut diantaranya kita dapat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, dan memiliki nilai kepedulian yang tinggi. Dengan semakin banyak orang yang menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-harinya, maka kualitas masyarakat Indonesia dapat semakin baik dan Indonesia insya Allah dapat menjadi negara yang lebih maju ke depan. Baik anak-anak, sekarang kita akan membaca sebuah cerita yang berjudul Deda dan 5 butir kentang. Ya, cerita ini adalah cerita fiktif ya, namun banyak pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Cerita ini berkisah tentang keluarga Deda. Deda ini memiliki seorang istri dan 3 anak. Pekerjaan sehari-harinya adalah pencari kayu bakar. Namun sudah seminggu ini dia tidak bisa mencari kayu bakar karena hujan yang turun terus-menerus. Si istri sudah menyampaikan bahwasanya persediaan makanan sudah habis, hanya tersisa 5 butir kentang saja, dan itu pun hanya cukup untuk makanan mereka saja. Maka Deda pun mengatakan kepada istrinya bahwasanya cukuplah makanan itu diberikan untuk anak-anaknya saja, dan semoga besok sudah tidak hujan dan dia akan pergi bekerja. Tiba-tiba ada seorang pengemis yang mengetuk pintu rumah mereka, dan ternyata pengemis tersebut juga sudah berhari-hari tidak makan. Ya, akhirnya karena kasihan, Deda dan keluarganya memberikan 5 kentang itu kepada si pengemis. Setelah dimasak, ya kentang tersebut dihidangkan kepada si pengemis, dan pengemis itu memakan 4 kentang, yang tersisa tinggal 1. Ya, kemudian sebelum pergi, si pengemis itu berpesan, ya jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Ya, pasti akan cukup untuk makanan keluarga kalian. Maka Deda pun mengiris ya kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Ya, jika sebutir kentang itu diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya ya, hingga keluarga Deda tidak pernah lagi kekurangan makanan. Bahkan kentang-kentang itu semakin banyak dan dibagi-bagikan kepada tetangganya. Ya anak-anak, sekali lagi cerita ini adalah cerita fiktif, namun pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana kemudian kita senantiasa berbagi dengan orang lain, meskipun kita juga dalam kondisi yang susah ya, meskipun kita juga dalam kondisi yang membutuhkan ya. Kemudian kita harus yakin ya bahwasanya rezeki itu Allah yang atur ya, dan kita tidak akan meninggal ya sebelum rezeki yang memang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita itu habis. Jadi kalian tidak usah khawatir ya, jika kita berbagi mungkin kita akan mengatakan kita akan kekurangan. Justru semakin kita berbagi, maka rezeki dari Allah itu akan semakin berkembang atau semakin banyak. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke bahan dan teknik pembuatan patung. Ya, bahan pembuatan patung terdiri atas bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam pembuatan patung yang paling mudah didapatkan yaitu tanah liat.
Teknik pembuatan menggunakan bahan tanah liat juga mudah. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membuat patung dengan tanah liat. Salah satunya yaitu teknik butsir. Teknik butsir ini merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan, dan menambah bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Adapun teknik yang kedua yaitu teknik pahat, merupakan cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit, yaitu dengan menggunakan pahat ya dan palu. Kemudian teknik cetak merupakan pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuang bahan ke dalam cetakan, kemudian membuka cetakan. Ya, bahan yang digunakan biasanya adalah gips. Baik anak-anak, ya demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat meskipun masih pembelajaran online dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin serta memanfaatkan fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin. Ya, gunakan HP untuk pembelajaran, jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya seperti main game dan sebagainya. Ya, Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.